Yang terjadi Rabu pagi, Gunung Semeru kembali erupsi mengeluarkan guguran awan panas sejauh 4 km ke arah tenggara. Petugas mengimbau warga maupun penambang agar tidak beraktivitas di jalur dekat luncuran awan panas tersebut. Rabu pagi Gunung Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran yang terlihat pada kamera pemantau milik BPBD Lumajang. Material vulkanik berupa awan panas terlihat mengarah ke tenggara gunung atau ke daerah aliran Sungai Besu Kobokan di Dusun Curah Kobokan, Kecamatan Pronojiwo. Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar luncuran awan panas. Terjadi awan panas guguran. Awan panas guguran tersebut tercatat di seismograf amplitudo maksimalnya 25 mm. Kemudian durasinya 420 detik dengan jarak luncur 4 km mengarah ke Curah Kobokan dan Curah Lingkong. Melintas di Kalilanang. Sebelumnya banjir lahar dingin juga menerjang aliran Sungai Kalilanang, Dusun Curah Kobokan, Kecamatan Pronojiwo pada Selasa petang. Meski berbahaya, sejumlah warga justru menonton derasnya banjir dari dekat. Aktivitas dusun Sumber Langsep di Kecamatan Candipuro pun lumpuh total akibat jalan yang terputus usai diterjang banjir lahar dingin. Sebelumnya itu hanya besar tapi tidak seperti ini. Kalau ini kan sangat kental seperti lumpur dan baunya menyengat. Terus ini warga kok berdatangan ke sini untuk apa sebenarnya? Karena warga takut. Karena suaranya sangat bergemuruh. Jadi cek kondisi yang ada di aliran lahar. Selain membuat satu desa terisolir, banjir juga menyebabkan jalur alternatif antar Kabupaten Lumajang dan Malang kembali terputus. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga peringatan dari Allah berupa bencana alam tadi bisa menjadi renungan untuk kita semua. Juga menjelang Ramadan sebentar lagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan dalam menghadapi apapun. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Atabik, apakah musibah atau bencana, Ustaz, ini suatu ujian ataupun merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang akan melaksanakan ibadah puasa sebentar lagi, Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang terjadi semakin menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Musibah atau bencana adalah kehendak atau ketetapan Allah. Demikian juga ibadah adalah juga ketetapan Allah. Ketika dua itu berpadu, ada ketetapan Allah yang bernama musibah, ada ketetapan Allah yang bernama ibadah, maka kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji bagaimana tetap bisa beribadah meskipun dalam keadaan bencana atau musibah. Namun tentu Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah. Ada yang kita sesuaikan dengan keadaan. Sebagaimana tentu dalam kondisi tertentu tidak bisa kita sholat di masjid, insya Allah kita dibolehkan sholatnya di rumah. Ketika tidak mungkin kita menjalankan ibadah di tempat tertentu, maka kita bisa jadikan tempat kita, rumah kita, kantor kita, atau tempat apapun untuk kita beribadah. Dua hal inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu musibah adalah ketetapan Allah, sedangkan ibadah adalah juga ketetapan Allah. Dan itu ujian bagi kita, manakala kita tetap bisa beribadah, bahkan kita semangat beribadah, meskipun dalam keadaan musibah, dalam keadaan bencana. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kami akan menguji kalian. Ada ujian yang bernama musibah, bencana atau kesulitan, tapi ada ujian bagaimana kita tetap mendekat dengan Allah, beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam konteks kita menjelang Ramadan, kita jadikan semuanya adalah sebagai media introspeksi, perenungan. Namun kita sangat yakin di balik musibah, di balik bencana selalu ada hikmah dan ada pahala yang mengalir. Bahkan Allah berkenan dalam hadis Ummu Salamah untuk mengganti dengan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tadi kita lihat informasi tadi bahwa di tengah banjir arus deras begitu, banjir bandang yang terjadi di sungai
akibat adanya aliran lahar dingin, namun ada warga yang masih dengan nekatnya Ustaz berada di situ. Seperti yang kita ketahui bersama, tapi koreksi kalau saya salah Ustaz, salah satu orang yang mati syahid adalah yang menjadi korban banjir. Namun jika kejadiannya seperti tadi Ustaz, misalnya sudah tahu ada banjir, kemudian nekat untuk menonton, mendekat ke musibah tersebut, kemudian akhirnya nauzubillah min dzalik akan menjadi korban dan meninggal dunia, apakah itu juga masuk sebagai mati syahid Ustaz? Ya, mati syahid itu bukan karena kelalaian manusia, tapi memang ketetapan dan kehendak Allah. Ada musibah, kita tidak mungkin mencegah atau melarikan diri misalnya, melainkan memang kita akan terbawa oleh musibah tersebut. Manakala kita mengetahui musibah dan bencana, maka Nabi malah menganjurkan kita segera mawas diri atau kita segera berpindah ke tempat yang lebih aman. Bukan malah kita berada di tempat yang notabene akan membahayakan. Yang dikatakan mati syahid manakala seorang tanpa ada kemampuannya, memang di luar kemampuannya, ia mendapatkan musibah, bencana banjir, bencana yang lain, lahar dan sebagainya. Ia meninggal karena memang tidak mungkin ia mengelak dari keadaan yang itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimanapun manusia wajib berikhtiar, wajib untuk berhati-hati, tidak mendekat di area musibah. Tidak boleh, bahkan kata Nabi, kita malah tinggal di tempat musibah. Justru kita mencari bumi Allah yang lain. Kita berusaha untuk menjaga diri, menghindarkan dari musibah. Siapapun yang menghindar dari musibah, dia berpahala. Karena Allah menginginkan kita menjaga diri kita menjaga nyawa kita. Menjaga diri, menjaga nyawa, dan menjaga harta adalah kewajiban yang itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, adakah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka menjalankan ibadah puasa di tengah musibah atau bencana, Ustaz? Dan bagaimana dulu Rasul dan sahabat bisa melewatinya? Pernah terjadi, yaitu banjir di masa Nabi ketika berpuasa. Maka ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi. Bagi mereka yang memungkinkan menjalankan ibadahnya di masjid, dipersilahkan oleh Nabi. Namun yang tidak memungkinkan, maka Nabi mengedukasi, menuntun agar tidak terjadi yang membahayakan. Mereka beribadah di rumahnya masing-masing. Nabi mengatakan, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Demikian juga pernah ada paceklik yang sangat panjang, kemarau yang sangat panjang, kesulitan mereka untuk menjalankan ibadah. Maka di antara sahabat ada yang kesulitan untuk menunaikan ibadah puasa. Ada keringanan dari Nabi mereka untuk mengganti di hari-hari yang lain. Selama itu musibah, selama itu bencana yang tidak mungkin orang melakukan ibadah, maka itu menjadi rukhsah atau keringanan dari Allah. Namun wajib mengganti di waktu-waktu yang lain. Karena tidak ada gugurnya sebuah ibadah atau ibadah itu tidak gugur. Yang ada diringankan. Orang sakit diringankan, tapi mengganti di hari yang lain atau fidyah. Orang tidak mampu bukan digugurkan dari kewajiban puasa, tapi ia mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin agar ia dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua catatan ini terjadi pada masa Nabi, dan Nabi memberikan tuntunan yang sangat mulia dan bijaksana agar masing-masing tetap menjalankan ibadah, tetapi dilihat keadaannya bagaimana, karena manusia tetap wajib untuk menjaga dirinya, namun wajib pula untuk menjaga ibadahnya di sisi Allah. Baik Ustaz, kita